Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya langsung berhadapan dengan narasumber, yaitu Ibu Wakil Kurikulum Wakil Kepala Sekolah di SMA Negeri 4 Sumatera Barat, yang kali ini berkesempatan menjadi narasumber dalam kegiatan program PPG saya pada kali ini, yaitu identifikasi masalah untuk eksplorasi masalah yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Sebelum kita memulai sesi wawancara ini, terlebih dahulu kita perkenalkan kepada narasumber yang saat sekarang ini. Silakan Bu untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Indra. Perkenalkan, nama saya Mirah Kencana. Saya Wakil Kurikulum SMA Negeri 4 Sumatera Barat Keberbakaan Olahraga. Oke, mungkin itu saja dulu dari profil beliau. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk sesi wawancara. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu, saya akan mewawancarai Ibu tentang beberapa poin yang saya identifikasi masalah untuk dieksplorasi di kegiatan PPG nantinya. Nah, yang pertama Bu, saya ingin mengajukan pertanyaan itu. Dari identifikasi masalah yang saya temukan, peserta didik itu masih belum disiplin dalam pengumpulan tugas. Nah, pendapat atau masukan dari Ibu, apa alasan yang menjadikan sehingga sesuatu tersebut bisa terjadi dalam seperti dalam hal tersebut? Ya, peserta didik masih kurang disiplin dalam pengumpulan tugas ya, Pak Indra. Kita tahu bahwa background SMA Negeri 4 Sumatera Barat ini, input siswanya itu bahwasannya siswa kita tidak sama dengan siswa umum. Siswa kita itu memang khusus berasal dari kalangan atlet. Jadi faktornya mungkin ada dua, saya kelompokkan. Yang pertama berasal dari dalam dirinya, faktor internalnya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternalnya, mungkin dari luar atau lingkungan dia tinggal. Jadi yang pertama kita lihat dari dalam dirinya, mungkin karena dia sudah istilahnya dia di sini dituntut dua kegiatan ya. Yang pertama akademik ya, kemudian olahraga juga iya. Jadi motivasi atau niat dari dalam dirinya itu memang kurang. Jadi untuk itu guru mungkin lebih istilahnya lebih ekstra di sini, lebih ekstra untuk menjemput bola kembali, untuk lebih memotivasi dan memperhatikan bagaimana tindakan atau sikap dari siswanya ketika berada di dalam kelas, terutama dalam pengumpulan atau penyelesaian tugasnya. Kemudian yang kedua itu faktor eksternal, itu di luar lingkungannya, itu mungkin dari pengaruh dari temannya. Di sini kan rata-rata 80% itu anak-anak kita kan berada di asrama, jadi mereka diasramakan. Jadi istilahnya mereka tinggal di sana, hanya mereka saja, istilahnya siswa saja yang bergabung di sana. Jadi untuk memotivasi mereka untuk menyelesaikan tugas atau PR yang diberikan atau dibebankan kepada mereka itu sangat kurang sekali, karena mereka lebih mungkin lebih banyak ke arah olahraganya ketimbang akademiknya, Pak Indra. Seperti itu. Terima kasih Bu Mira. Terima kasih atas masukannya untuk tadi segi motivasi belajarnya Bu. Untuk selanjutnya Bu, kira-kira ini masih di dalam pembelajaran itu masih ditemukan numerasi peserta didik itu masih kurang seperti dalam perkalian atau mengurutkan, membaca diagram, membaca tabel, itu masih kurang itu. Kira-kira Bu Mira itu kenapa masih terjadi yang kita temukan dalam pembelajaran sampai saat sekarang ini kepada peserta didik tersebut? Iya. Peserta didik masih kurang dalam numerasi ya Pak Indra. Memang ya berdasarkan hasil AMBK yang tahun kemarin, itu rapor mutu kita memang di literasi dan numerasi itu sangat rendah sekali di sini. Mungkin faktornya yang pertama itu dasarnya, mungkin itu dasar dari numerasi itu sendiri tidak duduk sama anak-anak kita di sini.
istilahnya dari SD, SMP mereka tidak duduk bagaimana sistem kabatakku itu, sistem perkalian, pembagian, tambah, kurang. Kemudian lanjut ke SMA, mungkin di SMA kita tidak istilahnya tidak melirik lagi yang materi dasar tadi, kita lanjut aja ke istilahnya ke kompetensi yang kita tuju gitu. Jadi sehingga anak-anak ini istilahnya dasarnya tidak tahu bagaimana untuk melanjutkan, makanya mereka itu malas jadinya. Jadi mungkin triknya di sini ya mungkin kita dengan pertama kali di tahun ini kita melaksanakan kurikulum merdeka, kita kan sebelum masuk ke capaian pembelajaran baru itu kita harus mengadakan asesmen diagnostik. Jadi kita melakukan pretest dulu. Nah, kita tes mereka sebelum kita memberikan pembelajaran. Jadi dari sana bisa kita melihat sejauh mana kemampuan anak-anak kita, misalnya di bidang A, di bidang B, atau di bidang numerasi ini sendiri. Sehingga sebelum kita memang benar-benar masuk ke capaian pembelajaran kita harus memulai dulu apa materi prasyarat yang harus dimiliki ketika kita mempelajari capaian pembelajaran yang akan kita ajarkan. Terima kasih. Ini Bu Mira, kalau dari segi kita lihat dari segi siswa dalam menganalisis sumber literatur itu bagaimana Bu Mira? Karena di sini kebanyakan di dalam identifikasi masalah ditemukan siswa itu sudah beberapa tingkat kelas sudah bisa melakukan peminjam buku di perpus ya. Nah, dari buku sumber yang dimilikinya saja masih banyak meninggalkan di dalam laci. Nah, mereka lebih banyak bermain game atau untuk media sosial juga gitu. Nah, kira-kira kenapa Mas dalam menganalisis sumber literatur ini siswa kita itu masih belum begitu mengeksplor dari berbagai sumber? Mungkin juga ada beberapa faktor yang Pak Indra. Yang pertama mungkin karena sebelum ini pembelajaran kita kan 2 tahun lebih kurang itu pembelajaran kita daring ya Pak Indra, daring. Jadi istilahnya kita lebih banyak menggunakan media sosial, HP Android. Jarang kita yang menggunakan istilahnya sumber literasinya itu dari buku. Maka dari itu mungkin anak-anak itu karena udah terbiasa di 2 tahun itu menggunakan HP, jadi tingkat kemauan dia untuk berliterasi dari buku itu memang menurun sekali. Apalagi kalau di HP itu apapun bisa apa ya, searching di Google langsung dapat. Kalau di buku kan istilahnya kita butuh waktu, butuh energi mencari halaman berapa, bukunya buku apa, berarti kan dia butuh tenaga dia ke perpus. Kalau di HP dengan benda kecil ini apapun yang dia mau itu bisa dia cari. Ini tuh. Cuma untuk solusinya untuk mempertinggi bagaimana literasi anak-anak kita ke depan, mungkin kita lebih banyak mensosialisasikan nantinya Pak Indra. Soalnya kita juga di sekolah juga ada program literasi. Jadi 15 menit pertama kita selalu mewajibkan anak-anak kita membaca buku literasi yang non mapel ya, non mapel. Jadi mungkin dari sana step by step mungkin berproses mereka bisa istilahnya mencintai buku. Jadi dia menyukai membaca itu tidak hanya di medsos tapi juga menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Ini selanjutnya Bu Mira, kira-kira dalam proses pembelajaran ini peran orang tua itu dalam menunjang proses pembelajaran anaknya di sekolah itu bagaimana Bu Mira? Apakah berpengaruh sekali atau bagaimana? Karena orang tua siswa kita kan kebanyakan berdomisili di luar kabupaten kota, bahkan ada di luar provinsi. Nah, peran orang tua dalam pembelajaran ini bagaimana sebaiknya? Iya, sebenarnya peran orang tua itu sangat besar sekali ya Pak Indra. Buktinya saja bisa kita bandingkan, anak kita di sini kan ada anak yang mandiri, kemudian anak yang istilahnya PPLP yang jauh dari orang tuanya. Nah, biasanya rata-rata itu anak yang jauh dari orang tuanya itu kita perhatikan pengalaman kita ya, kita perhatikan itu istilahnya sikapnya, kemudian keinginannya untuk belajar, kemudian cara dia belajar, kehadirannya itu sangat apa sekali kalau kita bandingkan dengan anak yang mandiri gitu, yang tinggal sama orang tua.
Jadi memang peran orang tua itu sangat berpengaruh kepada siswanya, terutama masalah sikap dia atau PBM pembelajarannya di sekolah. Mungkin untuk selanjutnya kira dalam proses pembelajaran itu kan guru memiliki model, metode pembelajaran atau pendekatan. Nah, dalam proses PBM itu kira kan masih rasanya kita udah menerapkan metode pembelajaran, menerapkan model pembelajaran, tetapi dalam pelaksanaan itu masih kurang maksimal dalam pembelajaran. Nah, seperti yang ada di sekolah kita yang sudah pernah diterapkan model-model pembelajaran discovery, inquiry. Nah, itu pas proses pelaksanaannya itu yang sintaknya itu harusnya selesai seperti ini, kadang tidak selesai sintaknya itu. Nah, kan pelaksanaannya masih kurang maksimal. Nah, bagaimana kiat-kiat selanjutnya Bu Mira dalam guru memaksimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan metode, model atau pendekatan yang lainnya? Ya, memang benar. Setiap kita dalam PBM, di waktu kita membuat suatu program ya dalam RPP, itu kan kita sudah menentukan misalnya materi ini, kita menentukan model atau pendekatan yang kita pakai misalnya ini. Tapi ya kadang tergantung juga kondisi di kelasnya. Mungkin kadang ada beberapa yang istilahnya fasilitasnya mungkin yang tidak Pak Indra, atau kurang respon dari anaknya, atau mungkin gimana ya, pendekatan antara guru dengan siswanya, sehingga istilahnya yang sintak langkah-langkah dari proses metode atau pendekatan yang akan kita lakukan itu tidak terjalankan istilahnya sesempurnanya gitu. Mungkin mengantisipasi gitu aja. Sebelum kita melaksanakan atau menerapkan metode atau pendekatan di kelas, mungkin kita mensosialisasikan dulu ke anak. Jadi istilahnya anak juga mengetahui apa yang akan kita laksanakan dalam pembelajaran nantinya. Mungkin Bu Mira dalam pembelajaran itu sekarang apalagi dituntut dalam implementasi K13 bahwa adanya pembelajaran yang berbasis HOTS. Nah, kira-kira Bu Mira dalam kita dalam pembelajaran yang berbasis HOTS di sekolah itu bagaimana supaya bisa lebih efektif, lebih efisien dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah? Karena dilihat sikon siswa kita itu kan seperti Bu Mira bilang tadi, mereka itu dua, satu mereka di keaktivitasnya, satu di belajar gitu. Nah, itu kan masih terbagi kegiatan mereka itu. Nah, kira-kira untuk implementasi pembelajaran yang berbasis HOT ini bagaimana kira-kira Bu Mira dalam kelas kita? Kalau kita perhatikan dari input siswa kita untuk menerapkan pembelajaran HOTS ini agak sedikit Pak Indra, sedikit terkendala, karena kita tahu siswa kita istilahnya kalau dari sekolah lain itu levelnya atau beda dari sekolah umum gitu. Dan lagi mungkin secara tidak langsung mungkin kita udah tahu juga siswa olahraga itu seperti apa. Kalau di sekolah umum kan mereka itu dianggap nanti membungkuk ya Pak Indra. Jadi itu yang kita kumpulkan di sini. Jadi mungkin tergantung manajemen dari guru yang akan mengajar. Kalau seandainya guru itu mau menerapkan pembelajaran HOTS, kita melakukan pendekatan lah dengan siswa kita. Kita mau melaksanakan ini nantinya, tolong dibantu Bapak ini. Mungkin seperti itu mungkin ya Pak Indra yang bisa kita lakukan untuk sementara gitu. Ini untuk pertanyaan penutup Bu Mira. Ini kita kan sebagai tenaga pendidik dalam pembelajaran itu, apalagi sekarang ini tuntutannya adalah iptek ya, guru itu berbasis digital sekarang. Nah, pemanfaatan media dalam proses pembelajaran itu sangat membantu sekali dalam pencapaian pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas itu Bu Mira, bagaimana sebaiknya kita menggunakan media dalam pembelajaran tersebut supaya lebih efektif, lebih efisien, karena dilihat dari segi sarana prasarana yang ada di sekolah itu dikatakan masih kurang, yang Bu Mira minimal sekali itu. Bagaimana langkah-langkah agar dalam pembelajaran tersebut kita bisa terbantu oleh penggunaan media? Ya,
pembelajaran itu memang selalu untuk kita menggunakan media, karena media itu alat bantu kita, sehingga pada saat sampai di anak itu anak lebih tertarik gitu ya Pak Indra, daripada kita hanya menyampaikan materi itu dengan hanya berkata-kata, berbicara di apa. Cuma kendalanya di sini memang fasilitas kita di sekolah ini sangat minimal sekali ya. Cuma itu kiat dari guru, bagaimana cara guru istilahnya memikirkan media-media apa yang simple, yang istilahnya tidak membutuhkan tenaga super atau dana yang cukup besar. Kalau misalnya kayak Infocus itu kita ada di sini, cuma jumlahnya mungkin yang tidak sesuai dengan jumlah kita ya Pak Indra, jumlah guru yang ada di sini. Mungkin kiat kita saja, misalnya istilahnya gimana ya, kita apa aja dengan guru, koordinasi dengan guru yang sama jamnya ketika dia menggunakan Infocus. Kita cari media yang lain. Jadi media itu kan tidak Infocus saja, bisa saja HP ini kita pakai sebagai media pembelajaran, atau misalnya seperti kertas-kertas kertas ayat cat atau kertas yang tempel-tempel itu banyak sekali media sebenarnya. Ya tergantung kekreatifan dari seorang guru dalam memunculkan media pembelajaran yang akan mereka pakai ketika mereka akan mengajar di kelas. Terima kasih sekali Bu Mira telah berkesempatan menjadi narasumber saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi masukan dan menjadi pembelajaran buat saya untuk kedepannya. Nah, ini juga menjadi bahan masukan buat saya untuk perbaikan proses pembelajaran untuk selanjutnya kedepannya. Terima kasih Bu Mira. Demikianlah untuk sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber kajian literatur juga buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.